Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, pagi Bu. Apa kabar semuanya? Masih semangat hari ini? Alhamdulillah baik dan masih semangat Bu. Oke, kok kedengarannya belum semangat ya? Gimana anak-anak, masih semangat hari ini? Semangat Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran biologi hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar informasi yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu nggak nih hari ini kita akan belajar apa? Belum Bu. Aduh, bukunya nggak dibaca ya nih. Ibu harap mulai minggu depan ya kalian seenggaknya tahu dulu nih mau belajar apa. Jadi kalau ibu tanya bisa ada yang jawab. Karena nggak enak ya kalau ada yang nanya tapi nggak dijawab. Nah, oke, sekarang ibu kasih clue deh. Mau belajar apa sih kita hari ini? Nah, pada hari ini materi hari ini berhubungan dengan materi minggu lalu. Coba diingat-ingat, materi minggu lalu apa ya anak-anak? Tentang virus Bu. Betul, virus. Nah, kita akan mempelajari suatu organisme yang memang hidupnya dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan kita gitu nih. Misalnya ibu sekarang pegang handphone. Nah, pegang handphone, dia ada di sini nih, organismenya ada. Kemudian ibu pegang buku. Nah, di sini juga ada. Terus di meja ada, di toilet ada. Nah, bahkan di dalam tubuh kita juga ada, dia hidup di dalam tubuh kita. Ada yang tahu? Mikroorganisme ya Bu. Oke, betul sekali Lina, mikroorganisme. Nah, mikro itu artinya apa ya anak-anak? Mikro itu artinya kecil, kita udah belajar pada materi minggu lalu, jadi organisme yang memiliki ukuran yang kecil. Nah, kemarin mikroorganisme yang kita bahas adalah virus. Maka hari ini kita akan membahas mengenai bakteri. Ibu pengen tahu deh, nah menurut kalian nih bakteri itu menguntungkan atau merugikan ya? Coba tim yang setuju kalau bakteri itu merugikan bisa tunjuk tangan. Oke, sekitar 7%, 70% lah ya yang tunjuk tangan. Oke, sekarang coba tim yang setuju kalau bakteri itu menguntungkan. Bisa tunjuk tangan. Oke, lumayan ya. Oke, jadi semuanya nggak ada yang salah nih. Walaupun bakteri itu identik dengan patogen, yaitu penyebab penyakit, tapi bakteri juga punya peran yang menguntungkan. Coba kasih tahu ibu dong, contohnya itu yang menguntungkan apa? Ibu, saya pernah baca kalau ada banyak bakteri di usus besar kita Bu. Oke, betul sekali. Ada banyak nih bakteri yang hidup di usus kita. Mereka menganggap bahwa tubuh kita ini sebagai rumah gitu. Nah, mereka ngapain sih di sana kira-kira? Bantu pencernaan kita ya Bu. Betul, membantu pencernaan kita. Kita mencerna makanan dibantu oleh mereka dan juga mereka membantu kita dalam penyerapan sari-sari makanannya. Nah, itu dia fungsinya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kepada peranannya, kita harus tahu dulu bakteri itu sebenarnya apa sih, hidupnya bagaimana, kemudian perannya seperti apa, kita harus tahu. Nah, bahwa kalau kita udah tahu nih, nah maka kita bisa protek diri kita terhadap bakteri-bakteri tersebut gitu. Yang bakteri merugikan bisa kita cegah dengan cara-cara yang tepat gitu. Nah, pada hari ini maka kita akan mempelajari tentang bakteri. Oke, di sini belajar bakteri, yaitu di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri bakteri, kemudian menjelaskan struktur tubuh bakteri. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri dari bakteri di sini ada cukup banyak ya. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu dalam segi ukuran. Di sini ukuran. Nah, karena si bakteri ini terdiri dari single cell atau satu sel, nah makanya kebanyakan bakteri itu berukurannya kecil. Nah, di sini
biasanya itu berukuran 1-20 mikron. Jadi biasanya satuan dari bakteri itu mikron. Nah, ada yang pernah lihat bakteri sebelumnya? Sudah, Bu. Oh, di mana itu, Sari? Di internet, Bu. Oh iya, kalau di internet mah banyak ya, banyak gambar dari bakteri tersebut. Tapi sebagian besar bakteri itu nggak bisa dilihat dengan mata kita secara langsung gitu, mata telanjang. Nah, makanya bakteri itu disebut sebagai mikroorganisme. Nah, untuk melihat si bakteri ini, dia perlu alat bantu. Nah, alat bantu untuk melihat organisme berukuran kecil itu apa namanya ya, anak-anak? Mikroskop, Bu. Betul, mikroskop ya. Kita udah memakainya pada minggu lalu. Kita melihat bagaimana cara menggunakan mikroskop. Nah, di sini kemudian kita lihat ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada satuan dari ukuran virus ya. Di sini umumnya virus itu umumnya lebih kecil dibandingkan dengan bakteri gitu. Jadi biasanya virus itu satuannya nanometer, kemudian bakteri itu biasa satuan mikron. Nah, di sini kita lihat, wah ada nih bakteri yang ukurannya paling besar, the biggest of bacteria. Di sini ada namanya Thiomargarita nabiensis. Nah, bakteri ini ukurannya kita bisa lihat nih, ukurannya sekitar 750 mikron. Nah, itu kira-kira berapa senti ya, anak-anak? Itu sekitar 0,075 cm, Bu. Oke, bener ya. Berarti kayak bisa lah ya, masih bisa dilihat oleh mata kita. Nah, jadi ada tuh bakteri yang ukurannya seperti itu. Biasanya kita lihat di sini ukurannya puluhan, tapi di sini dia sudah mencapai ratusan, yaitu 750 mikron gitu. Jadi lumayan besar ya kalau ukuran dengan mikroorganisme. Nah, kita masuk ke ciri yang kedua ya, yaitu si bakteri ini juga disebut sebagai organisme prokariotik atau bisa juga prokariot. Nah, jadi prokariotik itu ketika si selnya tersebut tidak memiliki membran inti. Berbeda ya ketika kita melihat organisme eukariotik, biasanya intinya itu dilapisi atau dibungkus gitu oleh suatu membran. Nah, nama membrannya itu adalah membran inti. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri yang selanjutnya, yaitu bakteri memiliki 2 DNA. Ya, 2 DNA yaitu ada kromosomal DNA dan juga plasmid DNA. Nah, si kromosomal DNA ini bisa juga disebut sebagai nukleoid. Nah, kita lihat coba di sini ya. Di sini adalah nukleoid atau kromosomal DNA. Nah, kemudian plasmidnya di mana? Yaitu plasmidnya di sini nih. Kelihatan ya perbedaannya dalam segi ukuran, kemudian mereka juga punya fungsinya yang berbeda-beda gitu. Nah, si nukleoid ini punya ukuran yang biasanya lebih besar dibanding DNA plasmid. Bentuknya juga melingkar, tidak beraturan ya, bisa terlihat. Sedangkan plasmid itu bentuknya biasanya lingkaran. Nah, keunikannya dari si plasmid ini, dia punya kemampuan untuk independent replication. Nah, apa itu ya kira-kira? Dari kata-katanya aja udah kelihatan ya. Independent artinya apa coba? Bebas, Bu, tidak terikat. Oke, nah bener. Jadi dia tuh bisa mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh si nukleoid itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita balik lagi pada ciri selanjutnya, yaitu reproduksi yang khas nih pada bakteri, yaitu pembelahan biner yang merupakan reproduksi aseksualnya pada bakteri. Nah, pembelahan biner kenapa tidak hanya disebut pembelahan saja? Kenapa harus ada binernya gitu? Dalam bahasa Inggris yaitu binary fission. Ada yang tahu? Pembelahan menjadi 2 ya, Bu? Oke, betul Lina, tapi masih ada yang kurang tepat nih. Ada lagi yang mau melengkapi jawaban Lina? Pembelahannya jadi 2, tapi identik, Bu. Iya, betul, identik dengan kata identik. Nah, udah lengkap ya, yaitu pembelahan dari
satu sel nih, misalnya ada satu sel, kemudian dia membentuk suatu sekat di tengahnya, kemudian akan membelah menjadi dua sel yang sama persis, ukurannya sama, bentuknya sama, kemudian urutan DNA-nya juga sama gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, ciri lain di sini yang berkaitan dengan struktur bakteri. Di sini dinding selnya berupa peptidoglikan, kemudian dia mempunyai flagela sebagai alat gerak. Kita lihat ya di struktur tubuh bakteri. Nah, di sini ada struktur internal dan juga struktur eksternal. Nah, sini internalnya ada membran sel, dinding sel, kapsul, kemudian ada flagela, pili, dan fimbria. Sedangkan eksternalnya di sini ada sitoplasma, DNA, dan juga ribosom. Kita mulai dari membran sel. Di sini membran sel yang berwarna hijau ya. Ini kita mulai dari lapisannya. Nah, lapisan ini ada 3 nih. Ada membran sel, dinding sel, dan juga kapsul. Kita bahas dulu membran sel. Nah, jadi tidak hanya tumbuhan ya yang memiliki dinding sel, tapi juga si bakteri ini mempunyai dinding sel. Nah, dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan, yang merupakan peptidoglikan itu sendiri adalah gabungan dari protein dan juga polisakarida. Nah, adanya komponen peptidoglikan ini maka membuat si sel bakteri itu menjadi kaku gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada dinding sel yang berwarna kuning di sini. Nah, ini memiliki peran yang penting juga nih, yaitu sebagai transport zat, yaitu keluar masuknya zat menuju maupun keluar dari sel gitu. Nah, membran sel ini juga menjadi tempat pembentukan bagi mesosom. Nah, sifatnya itu dia selektif permeable, jadi hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja gitu. Nah, kemudian kita ke struktur tambahannya. Di sini ada kapsul. Jadi nggak semua bakteri tuh punya kapsul ini, nggak punya struktur ini ya. Jadi si kapsul ini mempunyai fungsi nih. Nah, biasanya tuh struktur yang paling luar tuh fungsinya khas nih. Ada yang tahu apa? Fungsi Pertahanan bukan, Bu? Ya, betul. Biasanya tuh kalau lapisan paling luar tuh berfungsi sebagai pertahanan atau perlindungan. Nah, perlindungan dari apa? Yaitu perlindungan dari kondisi lingkungan luar seperti radiasi, kekeringan, kemudian melindungi juga dari senyawa kimia yang berbahaya. Nah, kemudian kita beranjak ke dalam selnya. Di sini ya. Di sini yang pertama ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma itu sendiri adalah suatu cairan. Nah, cairan kita lihat di sini yang berwarna biru ya. Jadi si organel-organel ini dia berenang-berenang di dalam si cairan tersebut. Jadi sitoplasma ini punya fungsi sebagai tempat organel sel berada gitu. Penyusunannya banyak ya. Ada tersusun dari air, asam nukleat, garam, dan juga bahan organik. Nah, fungsinya itu sendiri juga dia tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kemudian beranjak kita ke inti sel. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya, yang mana fungsinya pasti sebagai pengendalian aktivitas sel. Kemudian di sini ada ribosom. Di sini ada ribosom yang berwarna biru kecil-kecil ya. Di sini ribosom. Nah, sama seperti organisme lainnya, si ribosom ini ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan ribosom eukariotik gitu. Nah, ribosom ini bisa dilihat seperti ada butiran-butiran gitu tersebar di sitoplasma. Dia mengandung RNA yang fungsinya sebagai sintesis protein. Gitu. Kemudian kita menuju ke struktur selanjutnya, yaitu di sini ada flagellum atau bisa juga disebut dengan flagella. Di sini strukturnya seperti batang atau spiral gitu ya, tersusun dari protein. Nah, dia tersusun dari protein, fungsinya apa? Itu fungsinya sebagai alat gerak. Kemudian kita mirip nih ya, ini flagella di sini, kemudian ada pili atau fimbria. Nih yang di sini ya, yang warna hijau. Nah, fungsinya itu dia sebagai pelekatan. Nah, dia itu sendiri strukturnya lebih pendek, lebih kaku, dan juga punya diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan flagella. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ibu, saya Zahra.
izin bertanya. Oke, silakan Zahra. Apakah pili dan fimbria itu struktur yang berbeda, Bu? Oke, bagus banget pertanyaan dari Zahra. Ayo, ada yang bisa bantu nggak nih? Bantu jawab dari pertanyaannya Zahra. Apakah pili dan fimbria itu berbeda atau sama ya? Nah, di sini Ibu sambil tampilkan. Sini ada gambar fimbria dan pili. Nah, kira-kira dari gambar ini ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Zahra? Jika dilihat dari gambar tersebut. Ibu, saya izin menjawab. Oke, Fatimah mau jawab. Silakan. Menurut saya berbeda, Bu. Perbedaan antara pili dan fimbria yaitu pada ukuran dan jumlahnya, Bu. Panjang pili relatif lebih panjang daripada fimbria. Jumlah perselnya juga berbeda, Bu. Jumlah pili biasanya terbatas atau sangat sedikit, sekitar 1-10 persel. Sedangkan fimbria terdistribusi secara merata di seluruh permukaan selnya. Oke, jawaban yang cukup lengkap ya, cukup baik dari Fatimah. Nah, fungsi khususnya juga ada perbedaan nih dari si pili dan fimbria ya. Jadi si pili ini itu fungsinya sebagai pelekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Nah, konjugasi nanti kita bahas di bab reproduksi bakteri. Nah, sedangkan si fimbria ini itu yang lebih pendek-pendek, dia sebagai alat perlekatan juga, yaitu biasanya perlekatan pada suatu permukaan maupun pada sel inang gitu. Bagaimana Fatimah, apakah sudah bisa dimengerti? Sangat mengerti, Bu. Oke, baik. Nah, kalau sudah mengerti dan cukup jelas penjelasan dari Ibu, kita sekarang mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, silahkan dijawab nomor 1 dan nomor 2 di LKPD tersebut. Nah, dan silahkan ekspor sumber-sumber yang terpercaya bagi kalian. Jika ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Ibu izin bertanya. Oke. Waktu pengerjaannya berapa lama ya, Bu? Waktu pengerjaannya 15 menit ya, berarti kita sampai jam 9.30. Baik, Bu. Oke, sudah jam 9.30. Apakah sudah selesai dan siap mempresentasikannya? Kelompok 1 siap, Bu. Oke, kelompok 2? Kelompok 2 juga siap, Bu. Oke, kalau udah siap, sekarang Ibu tunjuk ya. Sini nomor 1. Kita buka dulu LKPD-nya. Nomor 1, Ibu bacakan pertanyaannya ya. Lengkapilah bagian-bagian yang kosong sesuai dengan gambar. Lalu hubungkanlah struktur bakteri sesuai dengan karakteristiknya. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 1, kapsul, Bu. Nomor 2, sitoplasma. Nomor 3, ribosom. Nomor 4, dinding sel. Nomor 5, plasma membran. Nomor 6, nukleoid. Ya, nukleoid. Kemudian Nomor 7, plasmid. Nomor 8, flagella. Nomor 9, fimbria. Nomor 10, plasma membran. Nomor 11, dinding sel. Nomor 12, kapsul. Oke, silahkan lanjut pada bagian yang kedua. Struktur peptidoglikan yang kaku pada bakteri adalah dinding sel. Nomor 2, mengandung RNA yang berperan dalam proses sintesis protein, yaitu ribosom. Ya, betul. Yang ketiga, cairan tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel adalah sitoplasma. Nomor 4, terdiri dari fosfolipid dan protein A serta bersifat selektif permeabel, yaitu membran sel. Nomor 5, struktur yang berfungsi dalam pengendalian aktivitas sel, yaitu inti sel atau DNA. Nomor 6, pelindung dari kondisi lingkungan luar, yaitu kapsul.
Sekian dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Di sini apakah ada jawaban lain selain dari kelompok 2? Oke, baik. Kalau tidak ada berarti sepakat semua ya. Jawabannya juga sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini Ibu bacakan soalnya ya. Pernahkah kamu membawa susu pada pagi hari, namun sudah basi pada sore harinya? Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan, dan bagaimana ciri dari susu basi tersebut? Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Ya, susu basi tersebut disebabkan adanya bakteri. Bakteri dari luar akan masuk ke dalam susu yang kemasannya sudah terbuka. Dalam hal ini terjadi kontaminasi oleh bakteri. Waktu untuk susu menjadi susu ini tergolong cepat dikarenakan oleh aktivitas reproduksi aseksual bakteri, yaitu pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi 2 yang identik. Biasanya susu yang basi itu berbau dan berasa asam dan terdapat seperti lendir-lendir. Sekian Bu penjelasan dari kelompok 1. Oke, baik. Sudah tepat ya jawaban dari kelompok 1. Benar bahwa setelah wadah susu kita buka, nah maka banyak tuh bakteri yang dapat masuk di susu yang terbuka tersebut. Nah, jika kita tinggal susunya nih, kita tinggal ya, itu maka mereka, si bakteri ini dapat berkembang biak lebih cepat di dalam susu tersebut. Nah, misalnya ada bakteri yang mampu memecah protein susu sehingga dihasilkannya sebuah senyawa berbau asam. Jadi biasanya tuh kalau susu basi tuh ada rasa-rasa asam atau bau asam ya. Nah, gitu. Gimana anak-anak? Apakah Marti sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Bu. Oke, baik. Karena jam istirahat juga sudah sebentar lagi, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Ibu tunjuk ya. Mungkin Sari bisa menyimpulkan. Baik Bu, izin menyimpulkan pembelajaran bakteri hari ini. Oke, silahkan. Kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri juga struktur bakteri. Bakteri itu sendiri merupakan organisme bersel tunggal atau uniseluler, sehingga berukuran sangat kecil. Ciri lainnya adalah termasuk prokariot, tidak memiliki membran inti, dapat bereproduksi seksual maupun aseksual, dan memiliki 2 struktur DNA, yaitu nukleoid dan plasmid. Struktur dan organel pada organisme bakteri diantaranya dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, inti sel atau DNA, flagel, pili, dan fimbria. Oke, terima kasih Sari atas kesimpulannya, sudah cukup lengkap ya. Nah, jadi silahkan kalian baca-baca kembali bukunya atau bisa juga cari di internet supaya pemahamannya menjadi lebih banyak, lebih lengkap gitu ya. Jadi minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi klasifikasi bakteri dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih aktif pada minggu depan. Baik, kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin doa pada ketua kelas. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu pamit ya. Ya Bu, jangan kembali lagi.